Energi merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk mendukung kegiatan seperti penerangan, memasak, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Namun saat ini masih terdapat masyarakat dengan akses energi yang terbatas, khususnya di daerah terpencil, pulau terluar, dan perbatasan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat aktivitas dan perekonomian. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk dapat segera memastikan penyediaan akses listrik bagi 433 desa tak berlistrik. Untuk 433 desa yang belum berlistrik, saya minta diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang telah berlistrik, desa mana yang jaraknya rumah antar penduduknya berjauhan dan mana yang berdekatan, sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat, apakah dengan ekstensi jaringan listrik ataukah dengan pembangunan mini grid. Upaya penyediaan akses energi di daerah belum berlistrik difokuskan pada pembangunan pembangkit listrik yang bersumber pada energi terbarukan seperti energi surya dan air. Upaya ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian target EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025 dan target penurunan emisi Indonesia pada tahun 2030. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE atau disingkat Direktorat Rembang Infrastruktur EBTKE bertugas mewujudkan keadilan dan kemandirian energi melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur EBTKE. Perencanaan dilakukan berdasarkan usulan kementerian, Pemda atau masyarakat. Usulan tersebut kemudian dievaluasi kelayakannya untuk dilakukan pembangunan. Infrastruktur EBTKE yang telah dibangun selanjutnya diserah terimakan kepada pengusul untuk dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan. Pada tahun 2023, Direktorat Rembang Infrastruktur EBTKE telah melaksanakan 1. Pembangunan PJUTS sebanyak 31.075 unit yang tersebar di 31 provinsi. 2. Pembangunan PLTMH di Pasaman, Sumatera Barat. 3. Pembangunan PLTS atap di Istana Kepresidenan sebanyak 2 unit dan di pos pengamatan gunung api sebanyak 3 unit. 4. Produksi dan distribusi alat penyalur daya listrik atau APDAL sebanyak 8.296 unit di 90 desa rawan keamanan wilayah Papua. 5. Revitalisasi PLTS sebanyak 2 unit di Kalimantan Utara dan Papua Barat dan PLTM sebanyak 1 unit di Papua Pegunungan. 6. Pembangunan PLTS pada 10 lokasi di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE hadir mengemban tugas mulia dalam melistriki masyarakat di daerah yang tentunya saat ini belum terlistriki, di mana pada saat infrastruktur ini dilakukan di tengah masyarakat, banyak problem yang dihadapi. Lokasinya yang sulit dijangkau, aksesnya yang terbatas, rawan keamanan, sehingga timbul biaya yang tinggi dan ini menjadi tantangan berat yang dihadapi. Tapi saya yakin Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE ini tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan memberikan pelayanan optimal dalam pelaksanaan tugas. Saya juga melihat Direktorat Perencanaan Pembangunan Infrastruktur EBTKE ini bisa melakukan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan menciptakan satu perbaikan-perbaikan juga inovasi untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya bangga dan salut kepada teman-teman di Direktorat Rembang Infrastruktur EBTKE, maju terus, tetap semangat. Untuk terus meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, Direktorat Rembang Infrastruktur EBTKE telah membangun sistem perencanaan dan pembangunan infrastruktur EBTKE terintegrasi berbasis digital untuk pelayanan yang efektif dan efisien. 2. Menambah sistem monitoring pada PLTS dan PLTMH yang sudah terbangun untuk memantau kinerja dan kendala operasional pembangkit tersebut. 3. Menyediakan informasi terpusat untuk penerimaan pengaduan atas kerusakan PJUTS yang dapat diakses melalui QR Code. 4. Menyediakan pusat layanan terpadu satu pintu yaitu lintas EBTKE untuk memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada masyarakat. Terima kasih kepada Ditjen EBTKE atas pembangunan PLTS di Kampung Darmanona. Setelah ada ini lampu listrik, kami merasa senang, bangga, semua masyarakat merasa sejahtera lah Pak. Istilahnya anak-anak di sini, anak SD malam susah belajar Pak. Kalau sekarang malam udah bisa belajar bagus. Sebagai unit yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan akses energi yang berkeadilan di seluruh pelosok negeri, kami berkomitmen terus melakukan perbaikan dan inovasi untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami juga membuka diri kepada pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan bersinergi, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur EBTKE
yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Pembangunan zona integritas menuju predikat wilayah bebas dari korupsi menjadi salah satu target kami dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas KKN. Mari dukung kami menuju wilayah bebas dari korupsi. Maju WBK. Siap! Direktur Lembang Infrastruktur EBTKI hadir untuk melayani. Menggerakkan energi, membangun